Mungkin aku mulai saja ya teman-teman. Halo teman-teman Gede-Gede Cetak University Bandung, PET PKE. Terima kasih sudah hadir di sesi study group 4 kita ya. Kalian keren banget nih, mau belajar walaupun lagi liburan. Nah, kali ini tuh kita bakal bahas tentang Node.js Fundamentals dan HTTP. Ini tuh fondasi penting sebelum kalian benar-benar terjun ke dunia backend. Ya, mungkin aku langsung share screen aja ya. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas tentang fundamental Node.js dan HTTP. Ini sebelumnya kalian bisa akses PPT-nya lewat QR code ini ya. Oke, mungkin aku langsung mulai saja. Nanti link PPT-nya bakal dikirim lewat chat ya. Oke, yang pertama kita bakal bahas apa sih Node.js itu dan kenapa pakai Node.js. Nah, Node.js itu bukan bahasa baru ya. Mungkin banyak yang ngira Node.js itu framework atau bahasa baru, bukan JS lagi. Tapi Node.js itu eh, kayak JavaScript runtime environment. Artinya tuh apa? JavaScript yang biasanya tuh bisa hidup di browser aja, sekarang tuh bisa hidup di server. Nah, analogi gampangnya tuh kayak gini. Dulu tuh JavaScript itu kan kayak ikan akuarium nih, hidupnya cuma di browser. Nah, kalau ada Node.js sekarang, itu tuh kayak memindahkan ikannya ke laut. Ruang geraknya nanti bakal jauh lebih luas. Nah, dengan Node.js sendiri, kita itu bisa bikin backend, bisa bikin API, bisa bikin server, dan semuanya pakai JavaScript yang sama dengan frontend. Jadi cuma pakai satu bahasa pemrograman, yaitu JavaScript. Nah, kenapa sih Node.js itu populer? Karena kita bisa bikin full stack web application dengan satu bahasa aja, yaitu JavaScript. Nah, dia tuh punya satu ekosistem yang sama, dan uh, kita bisa mengimplementasikan berbagai framework dengan Node.js itu sendiri. Lanjut ke section yang kedua. Nah, gimana sih Node.js itu bekerja? Sekarang kita bakal bahas cara kerjanya nih. Node.js itu sifatnya adalah asinkronus dan non-blocking. Artinya apa? Coba bayangin kalian lagi di kedai kopi. Terus, kalau baristanya blocking, satu pelanggan bakal dilayani sampai selesai. Tapi yang lain nunggu nih. Nah, kalau non-blocking tuh pesanannya bakal dicatat dulu, tapi kopinya dibuat secara paralel gitu. Jadi yang lain tuh nggak bakal nunggu sampai pesanan yang awal tadi selesai. Nah, Node.js itu kayak barista kedua tuh, dia pakai yang namanya event loop. Event loop ini tugasnya tuh nerima request, lempar proses ke yang sesuai, terus balikin respons tanpa nunggu satu persatu. Makanya Node.js itu kuat banget kalau buat banyak request, real-time application, sama buat API. Oke, lanjut ke yang ketiga. Oke, ini tentang Node.js environment. Nah, sekarang kita tuh bakal bahas JavaScript di browser versus di Node.js. Nah, kalau di browser itu ada window, ada document, ada DOM atau uh, aduh aku lupa namanya, pokoknya ada DOM ya. Nah, kalau di Node.js itu kan nggak ada DOM tuh, tapi dia tuh ada yang namanya proses sama their name dan ada require juga. Nah, dia tuh bisa mengakses file system dan OS. Mungkin analoginya tuh kayak browser JS tuh kayak kerja di ruang tamu, tapi Node.js, JavaScript-nya Node.js itu kerjanya di ruang mesin, kayak gitu. Makanya Node.js ini cocok buat backend. Oke, aku bakal lanjut ke section yang keempat. Ini ada dua stack Node.js yang lumayan populer, yaitu ada min stack dan merge stack.
karena Node.js biasanya nggak berdiri sendiri, ada dua stack populer ini nih. Nah, min stack sendiri ini, dia terdiri dari MongoDB, Express, Angular, dan Node.js. Sementara MERN, dia terdiri dari MongoDB, Express, React, dan Node.js. Nah, intinya tuh Node.js bekerja sebagai backend engine-nya. Terus, Express-nya bekerja sebagai framework, MongoDB-nya sebagai database, dan front-end-nya kita bisa bebas pakai framework JavaScript lain. Kayak misalkan ada Angular buat min stack, dan juga React untuk burn stack. Oke. Nah, kalian bisa cek detail tentang min stack dan merge stack dengan klik ini ya. Min sama merge-nya ini udah aku kasih link, nanti kalian bisa cek sendiri saja ya. Oke, mungkin aku bakal lanjut bahas ke NPM. Oke, nih bayangin nih, coba kamu mau masak mie instan. Kamu bakal butuh mie, bumbu, minyak, terus peralatannya mungkin butuh panci, terus kompor juga. Nah, kalau itu semua tuh harus bikin sendiri atau nyari sendiri kan bakal capek banget tuh. Nah, di Node.js ini sendiri, NPM itu kayak supermarket atau asisten dapur. Dia tuh yang nyiapin semua bahan-bahan buat kita. Jadi, nanti pancinya udah ada, kompornya udah ada, terus minyak udah ada, bumbunya ada, minyaknya ada, kayak gitu. Nah, fungsi utama dari NPM ini sendiri tuh eh, package manager bawaan Node.js kan dia. Dia kan adalah package manager bawaan Node.js. Jadi kita tuh waktu install Node.js sendiri, NPM-nya ikut ke install juga. Fungsi utamanya tuh buat install library atau dependensi. Yang pertama itu, terus yang kedua ada mengelola versi dependensi, dan yang ketiga untuk menjalankan script project. Nah, kita biasanya pakai npm init buat inisialisasi project Node.js. Lalu kita pakai npm install untuk menginstal package yang ada di package log.json, biasanya begitu. Lalu kita biasanya pakai npm run, lalu diikuti dev atau start untuk menjalankan script. Nah, lalu perintahnya ini kan semua kan udah ada di package.json. Yang kayak npm run itu kita bisa setup di package.json, npm run build, npm run dev, nah, kayak gitu kita bisa setup di package.json. Sementara buat package node modules yang akan kita install itu kita biasanya ambil dari package log.json. Jadi kesimpulannya tuh kayak npm itu adalah jantung ekosistemnya Node.js. Dia tuh bakal membantu menginstal, mengatur, sama ngejalanin project. Tanpa NPM ini, developer nanti harus bikin semuanya dari nol. Gitu. Oke, mungkin kita bakal lanjut ke slide ke berapa ini aku. Oke, terus kita bakal bahas tentang struktur folder project Node.js. Nah, waktu bikin project Node.js, kita tuh bukan cuma nulis kode, tapi juga ngatur rumah tempat kode itu tinggal. Nah, coba kalian bayangin project Node.js itu kayak kantor deh. Kalau semua barang kayak dokumen, alat kerja, dan arsip itu tuh ditaruh sembarangan. Nanti kan pasti bakal ribet tuh nyarinya. Makanya kita nih pakai struktur folder. Nah, contoh struktur sederhananya bisa kalian lihat di slide layarnya ya. Nah, ini bakal aku jelasin satu-satu. Mungkin aku pakai analogi juga ya teman-teman. Nah, SRC ini dapat berisi controllers, routers, service, dan lain-lain. Nah, ini tuh ruang kerja utama kita. Jadi kita ngoding tuh di SRC sini teman-teman. Lalu controllers ini itu tuh buat eh, ngambil keputusan gitu. Kalau yang routes ini buat pintu masuk request. Jadi kita nulis routingnya di sini. Lalu untuk service-nya sendiri, itu bekerja berat. Jadi dia yang bakal komunikasi sama file-file lain gitu. Oke, terus ini ada juga nih namanya node modules. Nah, folder node modules ini sering dikatakan folder terberat karena dia isinya bisa library hasil install npm dan isinya tuh ribuan file gitu loh. Ukurannya kan biasanya juga pasti besar banget tuh. Nah, node modules ini sendiri tidak seharusnya di push ke GitHub ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan kita push ke GitHub, dia tuh karena ukurannya besar banget, itu pasti bakal makan waktu lama banget. Dan yang kedua, itu tuh
benar-benar nggak efisien. Jadi kalian kalau punya node modules jangan push ke GitHub ya. Nah misalkan project kamu nih kayak apa ya, resep masakan nih. Ini ada package JSON. Package JSON tuh apa? Package JSON tuh isinya daftar bahannya. Nah, kalau node modules ini bahan masakan yang udah dibeli. Nah, kalau misalkan kamu mau kirim resep-resep ke teman, kamu kan nggak usah kirim bahan-bahannya ke teman kamu ya, biar dia nyari bahan sendiri gitu kan. Kamu cukup kirim resepnya, yaitu package.json-nya, nanti teman kamu tinggal pakai command npm install gitu. Nah, makanya Node modules ini harus masuk ke file.gitignore. Nah, gitignore ini sendiri kayak mengabaikan file-file atau folder yang kita taruh di situ, teman-teman. File ini tuh kayak bilang ke Git, folder ini dan file ini jangan diajak ke repo. Jadi, file atau folder yang kita tulis di dalam git ignore, dia nggak akan ikut ke repository. Oke, lanjut mungkin, oh ini ada env juga teman-teman. Ada env, file env sendiri tuh biasanya isinya tentang password database, API key. Mungkin teman-teman sering lihat ya yang API key. Terus sama secret token. Nah, API key sendiri ini kan sifatnya sangat rahasia ya teman-teman. ENV ini sendiri tuh kayak brankas yang nyimpen rahasia perusahaan. Nah, itu tuh dia kalau di-push ke GitHub, datanya bakal bocor dan bisa disalahgunakan. Nah, sering nih kejadian web coder, misalkan nih web coder, dia nge-push ENV-nya ke GitHub karena ENV-nya tuh tidak ditaruh di Git ignore. Nah, itu salah satu yang menyebabkan token dia habis dan dia dapat tagihan banyak. Oke, intinya tuh struktur folder kayak gini mungkin bisa diterapkan karena dia tuh bakal bikin project rapi dan scalable. Node modules dan env-nya tuh intinya nggak boleh dipas ke GitHub ya. Sama Gitignore itu wajib kalau kamu punya project Node.js yang isinya node modules-nya banyak. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke section selanjutnya. Di sini ada package.json. Package.json itu kayak HTTP project. Isinya tuh nama, versi, dependensi, sama script. Nah, di sini juga ada package log.json. Kalau package log.json itu dia mengunci versi dependensi dan dia mastiin biar bisa jalan konsisten di semua laptop. Analoginya tuh kayak gini, apa sih bedanya dua ini? Package JSON tuh kayak resepnya. Kalau package JSON tuh kayak takaran pastinya. Jadi 2 sendok, 3 sendok. Nah, misalkan kayak gitu. Oke, mungkin aku lanjut aja. Nah, di sini ada modul sistem teman-teman. Jadi di Node.js ini ada dua sistem modul. Yang pertama ada CommonJS dan yang kedua ada ES modul. Nah, kalau CommonJS ini sendiri digunakan secara default oleh Node.js sebelum ada ES modul nih. Nah, dia tuh bekerja secara sinkronus dan dirancangnya buat lingkungan server. Buat melakukan importnya, dia perlu pakai require, dan buat export sendiri, dia bakal pakai modul .export. Nah, setiap file di Node.js ini dianggap sebagai satu modul terpisah. Kalian waktu pertama kali bikin project Node.js, pasti nanti defaultnya adalah CommonJS. Nah, kalian bisa ganti menjadi JS modul dengan mengubah di package.json-nya. Oke, yang kedua ada ES modul nih. ES modul sendiri itu standar resmi dari modul JavaScript yang diperkenalkan di ES6. Nah, modul ini pakai import export nih. Bedanya sama yang CommonJS tadi kan dia pakai require nih. Nah, kalau ES kita pakai import export aja. Kita tuh tinggal nambahin type-nya modul di package.json-nya, seperti yang aku bilang tadi. Nanti kita bakal ada sesi hands-on juga untuk mengubah CommonJS menjadi ES modul. Lalu ES modul ini bersifat statically analyzed, sehingga dia tuh mendukung tree shaking dan optimasi build. Oke. Apa sih maksudnya statically analyzed? Statically analyzed tuh kayak artinya kode bisa dipahami strukturnya sebelum programnya dijalankan. Kenapa static analysis itu penting? Karena kalau struktur kode tuh udah jelas dari awal, tooling bisa kerja lebih pintar. Jadi kayak uh, bundler fight sama webpack
terus optimasi production. Mereka tuh bisa ngebaca dependensi dan memetakan mana yang dipakai, mana yang enggak. Nah, dan dari sinilah muncul konsep yang namanya tree shaking. Tree shaking itu kayak proses membuang kode yang tidak dipakai waktu buat gitu. Oh ya, kalau IS modul ini importnya harus berada di top level ya, atau di atasnya, tidak dalam kondisi atau apapun. Nah, path-nya tuh harus jelas dan jangan dicampur antara kalau belum paham. Oke, lanjut ke HTTP modul. HTTP modul ya sendiri, kita tuh sebelum kenal framework kayak Express, Fastify, atau framework backend lainnya, kita perlu kenalan sama fondasi dasarnya di Node.js ini. HTTP modul itu modul bawaan Node.js yang digunakan untuk membuat HTTP server dan klien. Artinya apa? Artinya tanpa install apapun, Node.js pun udah bisa menerima request dari klien, membaca URL, membaca HTTP method, kayak get, post, put, delete, kayak gitu. Lalu sama membaca header dan mengirim respons ke klien juga. Mungkin aku bikin analogi kali ya. Kayak analoginya tuh kayak bayangin kalian tuh lagi buka warung nih, lagi buka warung, bikin startup lah, bikin warung. Tapi kalian belum ada karyawan, belum ada sistem kasir, belum ada menu digital. Nah, semua kalian kerjain sendiri nih, nerima pelanggan, dengerin pesanan, masak, ngantar makanan. Nah, HTTP modul itu kondisi warung tanpa staff. Kita sebagai developer harus bisa baca request secara manual. Tentukan respons sendiri, lalu kirim status code sendiri. Makanya routingnya tuh masih manual, passing request masih manual, respons harus diatur sendiri. Nah, framework kayak Express nggak menghentikan HTTP modul. Dia tuh cuma ngebungkus dan merapikan dari routingnya juga. Nah, ini adalah contoh HTTP basic server dengan CommonJS. Nah, ini bisa kita lihat di sini pakai require, ini pakai CommonJS ya, teman. Oke, mungkin aku bakal bahas tentang request dan response. Request dan response sendiri ini, kalian kan waktu setiap buka website tuh atau akses API, pasti ada dua hal yang terjadi, request sama response. Nah, di Node.js sendiri, dua hal ini diwakili sama REST. Apa dua ini, klien dan server nggak bisa ngobrol. Nah, REST sendiri ini kepanjangannya adalah request object, sementara REST adalah response object. Oke, aku bakal bahas tentang ref-nya dulu. Nah, ref ini isinya semua informasi yang dikirim klien ke server. Contohnya, minta URL apa, pakai metode apa, bawa header apa. Terus sama properti yang sering dipakai adalah ref.url sama ref.method. Bisa dilihat di sini. Nah, rec.url ini adalah alamat yang diminta klien. Sementara rec.method itu kayak HTTP method ya teman-teman. Ada get, ada post, put, delete. Nanti aku bakal jelasin juga. Lalu tentang respons. Respons itu jawaban dari server. Kalau request tadi kan permintaan. Respons ini jawaban dari servernya. Dengan REST ini, server tuh bisa ngasih status code, ngasih header, ngirim data ke klien. Nah, metode penting di respons sendiri itu ada rest.writehead, itu untuk set status code-nya dan header-nya. Lalu ada rest.end, itu tuh buat mengakhiri respons dan mengirimkan data. Nah, satu request ini harus diakhiri dengan rest.end. Kalau enggak, nanti kliennya bakal nunggu lama. Nunggu terus pokoknya. Framework kayak Express tuh ngebungkus rect dan rest. Konsepnya tuh tetap sama, cuma dia bakal dibungkus pakai cara lain gitu, teman. Nah, di sini manual routing dari Node.js aku tadi udah sempat singgung sedikit ya. Nah, manual routing ini sendiri adalah teknik menangani routing HTTP secara langsung dengan cara mengecek rec.url dan
method. Nah, biasanya ini tuh pakai if else atau switch case. Contoh logikanya tuh kalau URL slash eh, dan method get itu balikin respons A, kalau URL about itu bakal balikin respons B. Setiap eh, mungkin aku bakal kasih analoginya ya. Bayangin warung kalian yang tadi tuh belum punya menu tertulis. Waktu pelanggan datang, kamu dengerin pesanannya, kamu inget-inget sendiri, terus kamu tentuin masakan secara manual. Semuanya tuh di kepala kalian. Manual routing itu bukan fitur khusus, tapi pola penulisan kode. Nah, masalahnya dari manual routing ini, itu tuh nggak ada middleware, kodenya cepat berantakan, sulit di-maintain, sama nggak scalable. Nah, ini tuh cuma cocok buat belajar HTTP kayak yang kita lakukan sekarang, lalu buat belajar alur dari request response, dan juga buat memahami dasar dari Node.js sendiri. Dia tuh nggak cocok buat aplikasi besar. Makanya di dunia nyata tuh manual routing digantikan sama framework Express, Nest, kayak gitu. Oke, mungkin aku lanjut. Nah, di sini ada HTTP request method. Nah, di sini ada banyak banget ya teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, 9. Ada 9 method, tapi yang paling kita sering gunakan adalah yang atas doang nih. Cuma 5 ini. Nah, HTTP method tuh apa sih? HTTP method tuh menjelaskan kalau kayak misalkan dia tuh nanya kayak gini nih, kalian maunya ngapain ke server? Bukan cuma minta data, tapi niat dari requestnya. Dia tuh mau ngapain aja sih? Nah, get ini kita bisa gunakan untuk ngambil data. Nah, kita bisa membaca resource dari Get juga, kayak misalkan eh, ngambil data user, ngambil detail produk, ngebuka halaman baru. Nah, kita bisa pakai Get teman-teman. Terus kita bisa pakai Post buat ngirim data baru. Post itu bisa ngebuat resource baru juga. Nah, contohnya kayak register user, terus submit form, sama kirim pesan chat. Lalu ada put sama patch. Put sama patch ini sama-sama buat nge-update data ya teman-teman. Tapi bedanya put sama patch adalah put itu digunakan buat ngeganti satu porsi penuh, intinya ngeganti semuanya. Kalau patch itu cuma ngeganti sebagian. Nah, terus yang terakhir ada delete. Nah, delete ini sendiri seperti namanya ya, dia tuh buat ngehapus data. Dia misalkan nih kita mau ngehapus akun, terus hapus pesanan, hapus hapus apa lagi ya, eh, hapus jadwal. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, dari HTTP request tadi kita tuh juga perlu ngerti tentang status code ya teman. Kalau metode tadi tuh pertanyaan, status code itu adalah jawaban singkat dari server. Bukan cerita yang panjang, tapi dia tuh kode yang jelas. Nah, misalkan nih, ada yang awalnya 2, terus diterusin sama 0 titik-titik. Nah, dia tuh status code-nya adalah berhasil. Kayak 200 itu request-nya berhasil, 201 itu data berhasil dibuat atau created. Nah, kalau 4, kalau yang awal 4 itu tuh salah dari kliennya. Misalkan 400 bad request nih. Bad request tuh artinya datanya nggak valid. Kalau 401 unauthorized ini belum login, 403 forbidden ini tidak punya akses, 404 not found ini URL-nya tidak ditemukan. Nah, kalau misalkan kepalanya 5 nih teman-teman, kepalanya 5 itu tuh salahnya dari servernya. Kalau misalkan nih 500 internal server error kan. Nah, itu tuh servernya yang lagi error. 502 bad gateway itu juga servernya yang error. Nah, kenapa sih metode sama status code itu penting? Eh, karena klien dan server itu harus satu bahasa. Jadi front end tuh tahu tuh dia harus ngapain dari status code itu. Dia terus kita bisa debugging dengan lebih mudah teman-teman. Sama biar API kita jadi lebih profesional. Soalnya kalau misalkan servernya selalu jawab 200 walaupun error, nanti front end-nya bakal bingung. Oke, mungkin sebelum hands-on ada yang mau nanya dulu nggak teman-teman?
Pak, mau nanya, Silakan, silakan. boleh jelasin yang ini nggak, empat metode yang di bawah tadi? Kan ada 9 tuh. Yang dijelasin cuma 5. Boleh jelasin nggak yang 4 bawahnya? Oh, yang empat itu ya. Oke. Ya, makasih. Oke. Oke, yang pertama ada head ya. Head ini tuh kayak get, tapi dia tuh tanpa body response. Jadi dia tuh biasanya dipakai buat ngecek metadata kayak misalkan status, header, ukuran, last modified tanpa download isinya. Terus yang kedua ini ada option. Option itu buat menanyakan metode apa saja yang didukung oleh server pada endpoint tertentu. Dia tuh sering dipakai di CORS, cross origin. Ya, CORS itu pokoknya private request-nya. Nah, yang ketiga ini ada connect nih. Connect ini membuat tunnel ke server. Biasanya tuh lewat proxy. Umumnya tuh dipakai buat HTTPS via proxy. Terus yang keempat ini ada trace. Dia tuh ngembaliin request yang dikirim klien apa adanya. Jadi dia tuh biasanya dipakai buat debugging, tapi biasanya dinonaktifin karena resiko keamanan. Nah, apakah sudah menjawab? Sudah, Kak, makasih. Oke, terima kasih. Ayo yang lain kalau mau nanya boleh ya sebelum kita masuk ke sesi hands-on. Oh ya, poin keaktifan kalian bakal dicat dulu guys. Siapa tahu ada yang mau jadi super member kan. Benefitnya banyak banget soalnya. Nanti kalian bisa ikut study jam yang khusus buat super member. Sama dapat merch-merch Google. Yuk, yuk yang mau nanya lewat chat juga boleh ya. Aku tunggu sampai jam 3.07 ya guys. Nanti kalau nggak ada yang nanya, aku bakal lanjut ke sesi hands-on. Oke, mungkin aku bakal lanjut ke sesi hands-on-nya aja ya sekarang teman-teman. Oke, sebelumnya aku mau subscribe ulang. Nah, oke, kita pertama di sini bakal bikin direktori baru teman-teman.
Jadi kalian bisa buka terminal kalian. Nah, terus bisa ketikkan perintah ini, make directory, terus nama foldernya ya. Terus, Pak. Nah, kalau udah kita langsung change directory-nya ke yang barusan kita bikin. Nah, terus kita kan mau bikin project Node.js nih. Kita tuh harus inisialisasi dulu pakai npm dengan npm init. Ya. Nah, udah nih. Terus kita coba cek isi dari folder study group 4. Kita pakai command ls. Nah, isinya tuh cuma package.json ya. Sekarang kita coba buka eh, foldernya di Visual Studio Code. Nah, ini package.json-nya sudah terbuat. Nah, di situ tuh tipe defaultnya CommonJS seperti yang udah aku jelasin tadi ya, teman-teman. Sebentar aku ubah dulu screenshot-nya. Oke. Dia default default eh, modulnya tuh dia pakai CommonJS. Nah, karena di sini kita tuh bakal mengimplementasikan pakai IS modul, jadi kalian bisa ubah tag-nya ini menjadi modul. Nah, terus di scriptnya ini, biar kita nanti ngerangnya tuh enak, kita bisa taruh buat kita. Misalkan nih, kita nanti mau npm start. Nah, startnya nanti, dia tuh bakal ngejalanin node. Misalkan kita ada index.js. Terus sama depth-nya, nanti untuk ngejalanin node index.js. Ya, kayak gini. Oke. Kalian coba buka terminal VS Code-nya. Oh ya, aku tadi lupa ini. Nah, kita tuh harus eh, install Nodemon dulu, teman-teman. Kita harus nambahin Nodemon dengan komennya tuh npm install Nodemon dulu. Nanti dia bakal nge-generate Node modules buat project Node.js kita. Nah, nah, ini kan udah muncul nih folder Node modulesnya. Node module ini isinya semua dependensi yang udah kita install. Walaupun HTTP modul itu bawaannya Node.js, di project nyata kita pasti pakai NPM, teman-teman. Makanya ini tuh penting banget buat dikenalin dari awal. Oke. Nah, script ini sendiri tuh penting banget, teman-teman. Kalau NPM ini nanti, dia bakal buat command NPM start. Ini tuh buat production. Sementara kalau yang dev ini, kita nanti bakal menjalankan npm run dev. Dia tuh pakai nodemon karena supaya servernya tuh auto restart waktu kita save filenya. Dan node modulesnya, jangan lupa node modules tuh nggak pernah di-push ke GitHub ya. Terus kita bikin satu folder nih, biar node modulesnya nggak di-push ke GitHub. Kita bikin touch, git ignore. Nah, ini sudah bikin nih satu file git ignore-nya. Nah, kita bisa isi dengan node modules, biar dia nggak ikut di-push ke GitHub-nya, teman-teman. Nah, package JSON-nya tadi jangan lupa di-save juga ya, teman-teman. Nah, git ignore tadi isinya tuh bisa node modul, seperti env, dan lain-lain. Kayak misalkan file atau folder yang nggak pengen kalian push ke repository, kalian bisa taruh di git ignore ya. Lalu mungkin kita langsung bikin project-nya. Kita bikin
file namanya index.js. Oke, wait, wait. Ya, saya teman. Nah, di sini kita bakal melakukan implementasi dari HTTP server untuk yang method get dan method post. Nah, yang pertama, karena tadi kita pakai IS module, kita bakal import dulu nih. Import HTTP from, terus kita bakal mendefinisikan apa ya, message misalkan. Kita mendefinisikan variabel message, dia tuh inisialisasinya belum satu. Oke, jadi default value dari message ini adalah belum ada pesan ya teman-teman. Lalu kita bakal bikin server nih. Jadi kita bisa pakai const, terus server. Oh ya, ini bebas ya sebenarnya teman-teman. Nama variabelnya yang server ini tuh bebas, cuma biar lebih readable, kalian bisa pakai server aja. Kita bisa panggil HTTP-nya di sini, terus kita bisa create server. Nah, di sini kita bakal mengambil dan menerima respons. Kita ambil request sama menerima respons. Nah, kita pakai arrow function. Lalu di dalam function ini kita bakal pakai routing manual yang seperti aku jelaskan tadi teman-teman. Jadi yang pertama kita bakal bikin metode pakai get. Kita pakai if jika requirement methodnya adalah get yang sama dengannya itu 2 atau 3 kali. Aku saranin 3 kali ya teman-teman sama dengan get. Dan request URL-nya adalah get. Nah, jika dia metodenya adalah get dan URL yang di paste adalah message, dia tuh bakal ngasih respons right head statusnya 200 pastinya karena misalkan ini berhasil dia bakal return oke 200 oke. Nah, konten type-nya sendiri dia konten type-nya berupa teks ya teman-teman. Oke. Oke. Nah, jangan lupa nih teman-teman pakai response.end. Response dari dia bakal nge-return pesan apa yang ada di variabel message ini. Lalu kita bisa lanjut ke endpoint atau metode yang lain, yaitu kita pakai else if dulu deh. Nah, kita bakal mengimplementasikan metode post. Kalau metodenya adalah post, dan request URL-nya adalah berarti bakal kita bikin variabel dulu teman-teman. Kita pakai let, apa ya? Terus judulnya kita kosongin aja dulu. Kita pakai let biar variabel title ini sendiri nanti bisa berubah-ubah. Jadi kita nggak pakai const yang nggak bisa diubah ya. Nah, kita bisa pakai rect.on data arrow function lagi. Nah, bodinya ini sendiri kita bakal ubahin sama chunk-nya. Nah, jadi nanti isi dari variabel sorry, ini harusnya title. Nah, oke. Jadi isi dari variabel title nanti bakal berubah menjadi isi dari chunk gitu. Chunk ini nanti kita bakal input dari Thunder-nya teman-teman, pakai Thunder Client. Kalian sudah pada install Thunder Client kan waktu di prerequisite kemarin? Nah,
Nanti kita bakal implementasi pakai Thunder Client juga. Terus kita tambahin X on, X-nya tuh eh, kosong. Nah, ini message-nya adalah ini titik. Oke, terus, nah kita pakai res right head lagi. Itu bakal nge-return 200. 201 karena dia tuh berhasil dibuat gitu. Content type-nya sendiri itu sama teks atau plain ya. Right? Oke. Terus jangan lupa pakai rest end ya. Nah, rest end-nya ini kita bakal tulis misalkan pesan selisih 4. Terus kita bakal nge-handle nih. Atau kita coba dulu ya. Nah, kita mungkin bakal nyoba dulu nih dari endpoint yang kita buat. Nah, jadi di bawah ini kita bisa nulis server. Sesuai nama variabel yang kita buat untuk ini tadi, server, dot listen, kita tulis portnya. Nah, portnya aku mau port 3000. Terus kita bikin function lagi di sini, dia tuh bakal nge-console log, biar kita tahu ini servernya tuh udah jalan apa belum. Jalan di mungkin bisa tulis localhost, bisa tulis ini ya. Jadi, gitu. Dan mungkin kita bakal nyoba ke tanda kliennya. Nah, ini kita bisa copy. Nah, di tanda klien sendiri kan ini ada shortcutnya teman-teman. Kalian bisa langsung klik aja di sini. Tapi kalau misalkan nggak ada, kalian cari dulu nih, under client. Nah, ini ya teman-teman. Nah, nanti kalian udah download nih. Kalian langsung bisa add new request aja. Oke, dan di sini tuh tempat kita naruh link yang mau kita ambil teman-teman. Nah, karena tadi aku udah copy, kalian bisa taruh langsung aja di sini. Tuh, kita misalkan kalau punya parameter buat method get. Parameter tuh kayak misalkan ada eh, nama. Kalau misalkan kalian tuh waktu search kan mau nyari misalkan nama orang nih. Kalian nyari pakai huruf D. Nah, parameter tuh bisa kayak gini. Nah, nanti value ada D gitu. Gore kayak gitu. Nah, dia tuh bakal nambahin link di belakang URL kita, teman-teman. Nah, tapi kalau ini diaktifkan, dia nggak bakal ikut ke URL gitu. Oh ya, kita tadi belum menjalankan servernya ya. Oke, nah kita bakal jalankan servernya pakai command yang kita buat tadi. Kita tadi udah buat command npm start sama npm run dev. Nah, kita coba dulu pakai npm run dev ya, karena kita lagi proses development nih. Baik, oke, ulang. Kita bisa pakai npm run dev. Nah, di sini tulisannya server udah berjalan di http 120.1.3000. Nah, 127.0.0.1 ini sendiri itu tuh IP defaultnya localhost intinya. Nah, kalau 3000 sendiri itu port yang kita bikin. Nah, karena kita tadi bikin di port 3000 ini, kayaknya dia bakal berjalan di port 3000. Nah, kita coba aja di new request ini, apakah dia bisa.
Mungkin ada yang sebentar ya. Kita pakai localhost saja ya. Oke. Nah, kita pakai localhost 3000. Nah, oh iya, oh pantesan nggak dapat. Nah, karena tuh kita tadi belum bikin endpoint fallback. Jadi kita belum bikin nih, misalkan 404 endpointnya tuh nggak ditemukan. Nah, makanya responsnya tuh lama kayak gini, teman-teman. Nah, kita tadi baru bikin endpoint message buat get sama post. Jadi waktu kita get kalau 3000 gini doang, dia tuh nggak bakal bisa. Nah, sekarang coba kita ambil yang dari message ya. Nah, ini udah muncul nih, statusnya 200. Isinya belum ada pesan, sesuai dengan yang kita inisialisasi di sini. Tuh, kita bisa isi aja pesannya dengan message. Nah, kita bakal eh, tambahin pesan baru nih. Nah, tadi kan kita masukin ke variabel detail nih ya. Nah, ini tuh bakal ngambil dari sini teman-teman. Jadi, bodinya ini, nah kalian coba pilih body ini, terus nanti ke bagian yang teks ini ya. Nanti kalian bisa masukin pesannya ke sini. Misalkan, nah, kita coba post dulu. Nah, ini dia tuh pesannya udah berhasil disimpan. Nah, message-nya sesuai ya sama yang kita bikin tadi di sini. Lalu dia tuh statusnya 201. 201 tuh berhasil dibuat gitu teman-teman. Nah, sekarang waktu kita get dari URL message ini sendiri, dia tuh bakal get kata yang barusan kita simpan. Jadi dia nanti di outputnya bakal halo gdgoc.com University Bandung. Nah, di sini outputnya udah benar ya teman-teman. Responsnya tuh halo gdgc.com University Bandung. Seperti yang kita masukkan tadi. Oke, mungkin di sini aku bakal buat eh, handling buat errornya ya. Nah, kita pakai L saja. Misalkan nih URL-nya nggak ditemukan, kita berarti kan harus mengarahkan si user tersebut ke respons lain gitu teman-teman. Misalkan nih kita bikin web head dulu. Nah, kita bikin head dulu. Dia tuh statusnya kan 404 nih. Nah, 400, 404 sendiri ini dia content type-nya sih apa sih? Content type-nya sendiri kita samain aja dulu. Type adalah text atau plain. Oke. Terus kita jangan lupa nih pakai custom end. Berarti itu kita akan set rakyat akan ya, temukan. Akan message-nya seperti itu. Nah, karena tadi kita pakai node more index.js, nah dia tuh bakal auto nge-restart waktu kita bikin perubahan di index.js-nya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu nge-restart server lagi dari awal gitu. Mungkin kita bakal langsung coba aja di yang tadi. Nah, misalkan aku mau di eh, sini upload. Kalau di upload ini ada nggak sih sini? Nah, dia tuh nggak ada endpointnya karena kita tadi nggak bikin endpoint upload. Nah, di sini kan nggak ada endpoint upload nih. Makanya dia return 404, tidak ditemukan endpointnya. Nah, sementara kalau misalkan endpoint rootnya, ini juga nggak ada ya teman-teman, karena kita tadi juga nggak bikin endpoint-nya. Nah, misalkan kalau mau teman-teman kalau mau nambahin endpoint baru, tinggal tambahin aja ya. Nah, di sini misalkan bikin lagi. Nah, nanti di else if ini isinya endpoint default. Jadi kita bisa taruh metode adalah get.
Karena kita bakal ngambil dari endpoint tersebut sama URL-nya adalah flash. Oke. Nah, kita bisa right hat aja. Let's go to right hat. Contohnya mungkin terus kita bikin JSON-nya. Content type-nya itu sama text plain. Jangan lupa pakai res.n juga ya. Kalau enggak, oke. Kita coba get lagi nih. Tanpa cuma pakai slash atau nggak usah pakai slash pun nggak apa-apa. Nah, dia tuh inisiasinya bakal mengarah ke halaman home yang kita tulis tadi di else if ini. Nah, karena sebenarnya routing manual gini kan nggak efisien ya teman-teman. Kita tuh bakal lebih sering pakai framework-framework. Nah, makanya nanti kalian bakal belajar framework Express.js di beberapa minggu ke depan mungkin. Mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang ketinggalan? Ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Aku tunggu sampai jam 3 lebih 2 ya. Kalau ada yang mau nanya. Oh ya, silahkan Michael Ray Diputra. Boleh langsung on Eh, mic aja. Mas, Ya, Kak keren. mau nanya, sorry tadi aku ketinggalan. Itu dapat package.json-nya dari mana ya? Package.json ini, kamu kan tadi, nah, package.json ini hasil dari npm init. Jadi setelah kamu bikin folder, kamu pindah dulu ke folder tersebut, nanti kamu jalankan npm init, terus dash y, nanti dia tuh bakal bikin package.json sendiri gitu. Dan defaultnya adalah common.js. Apakah Baik Kak, makasih Kak. Berarti coba ya? ini package.json-nya yang default atau sudah ada diubah-ubah? Ada diubah dikit, mungkin nanti aku akan share screen lagi ya. Di sini, aku akan split Oke, screen sama. makasih Kak. Nah, oke. Ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan yang nyari package.json-nya, tadi tuh diubah yang ini sama type modulnya ini aja. Ada yang mau nanya lagi nggak? Nanya di chat Kak, juga Kak, boleh ya. Iya, silakan. mau tanya itu yang kode baris lain yang ke-12, maksud dari Chang itu apa ya? Chang ini sendiri lebih ke kayak, sebentar, wait. Dia tuh nyimpen data yang kita kan tadi ngirim data ini kan, halo GDOC lewat text content ini. Nah, dia tuh bakal nyimpen datanya tuh di Chang ini. Nah, Chang ini nanti isinya teks yang kita kirim dari sini, dan dia bakal ditambahin ke variabel titel ini. Nah, terus di end ini sendiri, kita bakal ngubah message-nya dari yang sebelumnya belum ada pesan ke teks yang kita taruh di sini tadi. Gitu. Apakah sudah menjawab? Oke, Kak. Berarti Chang itu kayak parameter buat inputannya gitu ya? Ya, benar. Oke, makasih, Kak. Oke. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak?
Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Boleh jelasin tentang request.on itu nggak? Oh, yang Itu ini ya. fungsinya buat apa? Ya, Oke, sebentar. Jadi di sini ada dua ya, request.on data sama request.on app. Nah, tadi tuh aku sempat singgung di PPT. Sebentar, aku buka. Ini screen share-nya masih codingan aku kan ya? Atau ke PPT? masih codingannya. Oh, ya, oke. Oke, mungkin aku jelasin aja ya, karena aku nggak bisa share PPT-nya juga. Jadi respon ini tuh dipakai buat ngedengerin event, atau dia tuh kayak misalkan kamu nih pasti pernah denger event listener kan. Nah, dia tuh dipakai buat ngedengerin event itu yang terjadi pada objek REST ini, responsnya. Nah, karena REST-nya itu berbasis event emitter. Jadi singkatnya tuh kayak REST.conf. Ini tuh data sama N ini isinya tuh event. Terus sama yang kayak aku bilang tadi, chunk dan ini tuh kayak callback callback. Dia tuh bakal ngejalanin callback waktu event tertentu terjadi. Nah, di sini kan kita ngubah si title menjadi chunk yang ada dari proses ini tadi. Nah, kalau di sini kita tuh bakal nge-return dan mengganti variabel message-nya menjadi variabel title yang udah kita ubah tadi. Gitu. Apakah sudah menjawab? Berarti sama kayak konflik dan lain-lain gitu ya? Kurang lebih kayaknya. Ya, gitu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Kak. Makasih, Kak. Oke, teman-teman bisa ikutin codingan yang ini ya. Sama di package.json-nya jangan lupa diubah buat yang ketinggalan tadi. Oh ya, nanti codingannya bakal aku share link GitHub-nya kok. Jadi kalau ada yang ketinggalan nanti bisa cek di sana juga. Mungkin ada yang mau nanya lagi tentang codingan atau materi juga boleh. Kak, permisi mau nanya dong. Ya, silakan. Kira-kira buat ini tuh bug yang paling sering ada tuh apa ya? Yang paling sering ada. Iya, Mungkin karena nggak ada middleware tuh, dia tuh bakal banyak bug banget kan. Jadi eh, kita kan ini pakai masih masih pakai routing manual. Dia tuh bakal, bentar, aku bakal cek dulu di PPT. Biasanya tuh bugnya tuh kayak misalkan nih
kita kan cuma punya routing ini, message, sama default ini, sama else-nya tuh cuma kita handle pakai 404 kan. Nah, biasanya ada URL-nya yang kena query string atau routingnya tuh nggak kebaca. Nah, misalkan kayak gini. Karena yang kayak aku bilang tadi, ini misalkan user ID-nya 1. Kita pakai parameters user ID 1. Nah, kita coba get. Nah, ini kan kita nggak nemuin endpoint karena kita tuh set default ke ini. Nah, dia tuh bakal nge-return respons yang kita taruh di else ini. Terus mungkin yang kedua tuh tentang metode yang nggak difilter gitu. Jadi biasanya eh, kalau kita nggak nulis ini, nah kita kan cuma nulis URL-nya kayak gini nih. Nah, bug-nya tuh nanti get, post, put, itu nanti semua bisa masuk. Nah, dengan nulis kayak gini, dia bakal nerima metode get doang. Kayak gitu. Apakah sudah menjawab? Sudah Kak, makasih. Hmm, Yang lain ada yang mau bertanya soal codingan? Oh ya, nanti waktu jam 4 tepat kita udah balik ke main room ya, teman-teman. Kalau ada materi yang mau diulang, bakal aku jelasin sama nanti misalkan ada yang mau nanya lagi ke sesi Q&A aja ya. Dan codingan ini nanti bakal aku share lewat GitHub kok. Jadi ditunggu aja. Jam 3 lebih 42 menit nanti aku bakal stop share screen codingannya ya. Nanti kita bakal lanjut ke summary sama detail tugas buat minggu ini. Oke. Oke, teman-teman, karena udah jam 3 lebih 42 menit, mungkin aku bakal lanjut buat push ke GitHub repository-nya ya. Kita bisa buka dulu terminalnya, atau kalian stop dulu terminal yang tadi. Nah, di sini tuh karena kita tadi udah nambahin file gitignore, dia tuh nggak bakal masukin node modules ini ke repository kita. Jadi kita bisa langsung saja git init dulu buat menginisialisasi git repository-nya, terus git add.
Nah, di sini tuh kita cuma menginisialisasi 4 file ini ya teman-teman. Not modulesnya tuh nggak diikutin karena dia kita ignore di git ignore. Oke. Nah, sebelumnya kalian buat dulu repository GitHub-nya, terus nanti kalian bisa commit dan push seperti biasa. Nah, terus setelah git add, kita bakal git commit message. Misalnya adalah oke. Nah, ini udah di commit, kita tuh tinggal nambahin originnya. Jadi kita pakai git remove origin sama link ini, link GitHub-nya. Paste aja. Oke. Nah, originnya udah di set, lalu kita bisa langsung git push saja. Push usernya, push originnya adalah stream origin main. Oke. Nah, ini udah selesai ke push teman-teman. Nanti kalian bisa cek langsung di GitHub-nya ya, kalau sudah selesai di push. Oke, mungkin aku terus. Oke, di sini aku udah bikin repository-nya ya. Nanti aku bakal share ke grup link-nya. Nah, mungkin ada yang mau nanya lagi teman-teman soal materi atau ada yang mau diulang sebelum kita lanjut bahas detail tugasnya? Aku tunggu sampai jam 3 lebih 47 ya. Nanti kalau nggak ada yang nanya, aku bakal bahas tugasnya. Udah nggak ada yang mau nanya nih. Ini sih Kak, Ya, silakan. mau nanya kalau boleh tahu kakaknya pakai NPM versi berapa ya? NPM aku ya. Oke, aku cek dulu. Hmm, NPM ku versi 11.6.2. 11.6.2. Oke, makasih Kak. Baik, kita lanjut ke summary aja ya, teman-teman. Nah, jadi intinya tuh Node.js kan eh, bukan bukan bahasa pemrograman baru, dia tuh tetap JavaScript, tapi dia tuh juga bukan framework. Dia tuh cuma JavaScript runtime server yang sifatnya asinkronus dan non-blocking. Dia cocoknya tuh buat backend dan buat API. Nah, tentang Node.js environment dan NPM sendiri, NPM ini kan menyediakan alat buat ngejalanin JavaScript di server, sama buat ngelola project, dependency, sama node modules. Nah, yang ketiga ini ada modul sistemnya. Di Node.js ini ada CommonJS yang pakai require tadi, dan sama ES modules yang barusan kita terapkan, dia kan pakai import nih. Nah, perbedaan antara CommonJS dan ES module sendiri terletak di dua hal tersebut, teman-teman. Tapi ES module sendiri, dia tuh standar modern. Jadi kita bakal lebih sering pakai ES modules daripada CommonJS, gitu. Oke, yang
keempat ada HTTP modul. HTTP modul ini sendiri adalah bawaan Node.js buat bikin server tanpa framework dengan menangani request dan responsnya secara manual. Nah, kita kan tadi pakai if else doang tuh buat nangani endpoint sama request dan response. Nah, itu kita pakai HTTP modul secara manual di Node.js. Tapi nanti waktu di framework, kita tuh bakal lebih dimudahkan lagi. Jadi kita nggak bakal manual lagi kayak tadi. Kita bisa pakai Express, nanti ada middleware-nya juga, dan lain-lain. Terus yang terakhir tentang HTTP method sama testing, kita biasa pakai get, post, sama put. Nanti kita mungkin ujinya pakai Thunder Client atau nanti kalau dibutuhkan mungkin kalian bakal install Postman juga buat memastikan endpoint sama status code-nya tuh berjalan dengan benar. Tuh teman-teman. Oke, buat detail tugasnya sendiri. Nah, tadi kan di hands-on kan kita pakai metode get sama post doang ya. Nah, di sini tugas kalian cuma nambahin metode ke server yang kita buat tadi. Jadi kalian nggak perlu bikin codingan baru, kalian pakai codingan yang tadi aja. Nanti repository GitHub-nya yang dikumpulkan ya. Nah, metode put ini nanti kalian bakal memperbarui message yang ada di dalam sana tadi. Endpoint yang digunakan tadi tetap message ya. Nah, ini aku lupa ubah, nanti mungkin aku ubah. Nah, kalau klien yang ngirim request push ke pesan, ke message, servernya tuh harus ngebaca body request dan mengganti isi pesan lama dengan pesan barunya. Nah, nanti kalau udah berhasil, servernya harus mengembalikan respons berupa teks, pesan berhasil diperbarui. Nah, servernya tetap harus ada get dan post yang tadi, jangan dihapus. Terus tetap menangani request ke endpoint lain dengan status code 404 kayak tadi, kayak yang di else tadi. Nah, kalian tuh nggak boleh bikin pakai framework atau database ya. Kita cuma implementasi HTTP method secara sederhana. Jadi, kalian cuma bikin metode put doang, nambahin put doang di codingan kita yang tadi ya. Nah, tadi buat pengujiannya kita bisa pakai Thunder Client atau kalian mau pakai Postman juga terserah. Nah, nanti expect output-nya sendiri kalau ambil dari metode endpoint dari message. Nah, kalian harus output kan belum ada pesan. Nah, kalau misalkan post ke endpoint message, nanti bodinya adalah isinya misalkan nih pesan pertama, nanti responsnya pesan berhasil disimpan kayak yang kita bikin tadi. Terus kalian nambahin ini put put di endpoint message. Bodinya nanti terserah isinya apa, terus responsnya nanti pesan berhasil diperbarui kayak gitu ya. Terus get sama endpoint lain tuh tetap kayak tadi ya. Jadi kalau endpoint-nya tidak didefinisikan, nanti dia bakal status 404 dan endpoint-nya nggak ditemukan. Gitu teman-teman. Oke, di sini ada beberapa link juga buat kalian belajar. Nah, di sini ada playlist nih sebenarnya teman-teman. Ini playlist panjang banget. Kalian pasti udah tahu web programming Unpas lah ya, WPU. Nah, ini playlist dari situ. Kalian bisa cek sendiri buat belajar tentang Node.js lebih dalam ya, teman-teman. Oke, mungkin hari ini itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih ya teman-teman sudah datang di sesi study group 4 kita hari ini. Semoga liburannya masih tetap menyenangkan. Makasih sudah datang di sesi study group hari ini. Dan jangan lupa untuk aktif di sesi study group lain ya teman-teman. Karena kalian tuh bakal dapat TAK kolektif. Dan nanti tiap study group kalian dihitungnya TAK kolektifnya tuh dihitung tiap study group teman-teman. Jadi misalkan kalian menghadiri satu study group, nanti TAK kolektifnya dapat tuh. Study group kelima nanti dapat lagi kayak gitu teman-teman. Jadi kalian jangan lupa aktif ya teman-teman. Terima kasih sudah hadir di study group hari ini. Bye-bye. Sampai jumpa di hari lain. Bisa balik ke main room ya. Makasih, Kak. Ya, Thank you, Kak. sama-sama. Akumulasi. Akumulasi apa ya kalau boleh tahu? TAK-nya akumulasi kapan tuh? TAK nanti mungkin bakal dikolektifkan setelah semua study group selesai ya teman-teman. Jadi nanti kan setelah study groupnya nih ada 10 nih. Nanti kalian bisa dapat TAK setelah semua study groupnya selesai gitu. Oke, silahkan kembali ke main room.